العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Kita banyak bersyukur kepada Allah, salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan bapak-bapak sekalian, puasa kita ini hari Sabtu, berarti sudah hari yang ke-14. Besok sudah yang ke-15. Insya Allah puasa kita ini yang memulainya hari Minggu itu hanya 29 hari. Yang mulainya Sabtu itu genap 30 hari. Insya Allah berangkatnya beda, tapi pulangnya sama. Ini saya kira bagus itu. Ibu dan bapak-bapak sekalian, kita memahami bulan Ramadan ini dengan pemahaman yang beda-beda. Mulai dari yang paling sederhana sampai kepada yang paling komplit. Orang memahami puasa ada yang hanya mencegah makan minum dan hubungan suami istri di siang hari itu ada. Ada yang lebih dari itu. Misalnya bagaimana pada bulan puasa itu mengendalikan hawa nafsu. Tidak hanya tidak makan, tidak minum, tetapi juga bagaimana pada bulan puasa itu hawa nafsu kita ini dicegah, dikendalikan. Kita hati-hati tidak nyinggung perasaan orang lain. Hati-hati hati kita ini agar tidak menyakiti. Lalu kemudian tidak suudon, tidak menganggap orang lain keliru sementara yang kita sendiri yang salah. Kita berlatih sabar, kita berlatih ikhlas, dan seterusnya. Juga ada yang memahami lebih dari itu lagi, mengumpulkan pahala
sebanyak-banyaknya. Nah itu, maka banyak zikir, banyak sholat, banyak ingat Allah dan Rasulnya, dan lain-lain. Semua tidak ada yang keliru. Semua sebetulnya adalah benar. Itu, semuanya benar. Tapi ada satu aspek sebetulnya yang perlu kita perhatikan betul ya, bahwa pada 10 bulan puasa itu, 10 hari bulan puasa itu kita sebut sebagai bulan maghfirah, bulan ampunan, bulan ampunan. Kita juga diingatkan bahwa hadis Nabi bahwa man soma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan didasari oleh keimanan dan perhitungan untuk mendekatkan diri pada Allah, maka dosanya akan diampuni. Dosanya akan diampuni. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa yang menegakkannya, yang memenuhi malam-malam bulan Ramadan itu dengan sholat. Nah, kita sholat tarawih dan sholat witir. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dosanya akan diampuni, baik dosa yang lalu maupun dosa yang semua dosa yang telah dilaksanakannya itu, yang telah dilakukannya itu. Jadi dari sini sebenarnya puasa itu bisa kita maknai apa? Menguras dosa, ya. Menguras penyakit hati, menguras sampah-sampah ruhani, saya kira begitu. Menguras sampah-sampah rohani, menguras dosa, menguras hal-hal yang kotor. Apa saja kan di rumah kita masing-masing itu kalau punya tandon air itu kan, selama 1 tahun itu kan harus dikuras itu kan. Punya jeding itu kan harus dikuras. Punya sepeda motor, punya mobil itu kan harus ulinya harus diketap, mengetap uli gitu kan, harus itu. Kalau enggak nanti tidak lancar ya. Apa namanya, tandon air kita ini lalu kemudian banyak kotoran. Mobil kita ini, sepeda motor kita ini kalau enggak diketap itu, maka lalu jalannya juga tidak bagus ya. Rasa-rasanya kehidupan itu kok juga begitu ya. Rasa-rasanya kehidupan ini juga di antara 12 bulan itu ada 1 bulan yang khusus untuk bersih-bersih ya. Untuk bersih-bersih dosa gitu kan. Nah itu, bersih-bersih kekeliruan. Terutama kekeliruan yang ada pada hati kita ini. Karena ini agama itu sebetulnya kan urusan hati sebetulnya itu. Maka itulah cara ngetapnya itu, mesin kita ini, cara membersihkan tandon air kita ini adalah lewat puasa ini, lewat sholat malam ini. Maka nanti ketika selesai puasa ini kemudian sama dengan mobil kita, sepeda kita ini sudah lalu bersih kembali, baru kembali gitu kan. Tong kita ini, tandon air kita ini jadi bersih kembali. Bulan puasa itu saya kira adalah
seperti itu gitu. Untuk memperbaiki ini, karena itulah maka tatkala kita membersihkan sepeda motor, maka ya memang harus betul-betul bersih, bukan lalu kemudian sambil membersihkan sambil kotori. Kalau sambil membersihkan sambil kotori lalu kan juga tidak jadi bersih. Maka lalu sambil kita membersihkan sampah-sampah ruhani kita, kotoran-kotoran yang ada di tubuh kita, kotoran-kotoran yang berupa dosa ini, maka ketika bulan puasa ini tidak hanya sekedar mencegah makan dan minum, kumpul suami istri di siang hari, tetapi juga sekaligus mempuasakan. Pada bulan puasa ini tidak boleh yang namanya riya, yang namanya ajib, yang namanya hasud, yang namanya iri, yang namanya dengki, yang namanya fitnah, yang namanya tamak, yang namanya loba, yang namanya takabur, yang disebut dengan 10 maksiat batin ini pada bulan puasa itu tidak boleh, tidak dilakukan. Sebab kalau itu dilakukan maka ya tidak lagi bersih-bersih sambil mengotori. Itulah lalu kemudian Ibu dan Bapak sekalian, puasa dimaknai tidak saja mencegah makan dan minum, tetapi juga mencegah yang mendatangkan dosa, yang mendapat kesalahan-kesalahan di bulan puasa ini, sehingga bulan puasa ini betul-betul menjadi bulan yang damai, bulan yang rukun, bulan yang tentram antara sesama itu, lalu kemudian saling menjaga hubungan-hubungan yang baik gitu. Saling menjaga hubungan yang baik. Lah, kalau tidak itu yang dilakukan itu. Tidak itu lakukan, maka juga dikasih peringatan oleh Rasulullah itu. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju wal atos, itu kan. Banyak sekali orang melakukan puasa. Banyak orang yang melakukan puasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Berarti kan tongnya tidak jadi bersih. Mobilnya tidak diketap gitu kan. Lalu puasanya juga tidak menghilangkan membersihkan diri kita ini dari dosa. Nah, maka tatkala kita sudah 14 hari puasa ini mesti harus kita lihat-lihat gitu. Apakah di setengah perjalanan ini kita betul-betul puasa yang puasa sebenarnya. Puasa yang benar-benar membersihkan, menguras itu kotoran-kotoran ruhani kita ini, sampah-sampah ruhani ini betul-betul telah berhasil kita buang jauh-jauh. Nah, ini bukan pekerjaan gampang. Kalau membersihkan tong saja itu kan gampang. Tandon air itu kan gampang. Mengetap uli atau kotoran-kotoran yang ada di mobil kita ini gampang. Karena sifatnya adalah fisik, material, katon moto gitu kan. Katon moto bisa dilihat. Tetapi pekerjaan puasa ini adalah pekerjaan yang kalau itu menyangkut hati,
pekerjaan yang tidak bisa dilihat itu kan. Dilihat tidak bisa, hanya bisa dirasakan. Dan yang merasakan yang paling utama adalah dirinya sendiri. Orang lain tidak bisa. Tatkala misalnya seseorang punya sifat takabur, orang punya sifat bakhil, orang punya sifat riya, orang punya sifat hasud, orang punya sifat dengki, iri, tamak, apa bisa? Apa bisa lalu kemudian orang lain ditolong? Saya tidak bisa nolong menghilangkan misalnya bapak-bapak, ibu-ibu tidak bisa. Nolong saya agar saya tidak iri tidak bisa. Agar saya tidak dengki tidak bisa. Nolong agar saya tidak menjadi pemarah itu ya tidak bisa. Nek diomongi juga malah ngamuk itu kan. Maka yang bisa menghilangkan itu adalah dirinya sendiri. Karena itulah maka puasa ini tidak boleh, tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa diwakilkan. Prestasi adalah hanya kita masing-masing, kita sendiri-sendiri. Nah, di sini puasa ini Ibu dan Bapak sekalian, kalau kita maknai seperti itu, puasa ini sebetulnya bukan pekerjaan ringan sebetulnya. Ini adalah pekerjaan berat sebetulnya. Yang itu lalu kemudian untuk melaksanakannya itu karena ngurusi pribadi yang kayak begini tidak ada sekolahnya. Tidak bisa orang yang mengatakan sekolahnya begitu lama lalu kemudian pinter, tidak bisa. Mondoknya sekian lama, mesti lalu kemudian bisa, enggak. Bahkan kalau mengaku sekolahnya lama, mondoknya lama, aku boleh pinter, maka itu sudah salah lagi gitu kan. Sudah ajib lagi. Lalu mengaku bahwa kitab-kitabnya sudah begitu banyak itu kan, biasanya di rumah sekian banyak yang lalu kemudian juga tidak pernah dibaca itu dianggap sudah, ya tidak bisa. Agama itu tidak karena banyaknya kitab itu. Nah itu juga tidak dilihat dari sisi itu tulis, bukan. Agama itu ngurus hati ini loh sebetulnya, ngurus hati. Makanya bisa kita lihat orang yang tidak sekolah atau sekolahnya terbatas malah justru bisa. Sebaliknya orang yang begitu sekolah lama, makanya itulah maka sebetulnya ngaji kayak gini ini saling tawasobil haq wa tawasobil sob ini itu tidak harus dipilih orang yang lama itu kan. Kita menikmati setiap sore mendapatkan siraman rohani dari Pak Markus, dari Prof Markus itu kan. Dan enak sekali gitu kan. Saya sendiri kalau memberi ceramah pagi lalu tinggal merujuk, mengacu, seperti yang disampaikan oleh Pak Markus kemarin sore gitu kan. Tidak lalu kemudian dulu sekolahnya apa? Enggak. Sekolahnya apa? Enggak. Sekolahnya kan sekolah umum di UM. Enggak begitu. Kalau agama itu adalah urusan hati ini. Yang sebetulnya kita ini kalau beli mobil itu sudah bail up kok sebetulnya. Sudah bail up ya. Di dalam hati ini sudah bail up. Apa bail up itu? Sudah komplit gitu loh. Iya sudah komplit. Dulu kan saya pernah contohkan sederhana itu kan. Betapa komplitnya kita ini. Tinggal memproduksi kembali ya. Mengingat kembali. Jangankan kita. Kucing saja lah. Di rumah itu ibu kalau ada kucing kan dikasih makan di pojokan. Kucing itu waktunya makan kalau di pojokan itu sudah ada makanan, ya di situ aja makan sampai habis. Ketika kucing itu makan, lalu kemudian ada orang, ya tidak peduli, ya tetap saja makan. Karena merasa itu adalah haknya. Sudah diberikan oleh
ibu kepada dia, makannya lahap. Tapi ketika tidak ada orang, lalu lihat di atas meja itu masih ada gereh, tidak ada orang, dia melompat ke atas meja, lalu makan gereh itu. Ketika ada orang, maka kucing itu segera lari melompat. Kenapa? Kucing itu loh tahu bahwa yang di atas meja itu bukan haknya. Itu kan? Kucing saja itu tahu bahwa yang di atas meja itu bukan haknya. Karena ketika ada orang lalu kemudian lari gitu kan. Lah kucing saja ngerti kok manusia tidak ngerti. Manusia tidak ngerti. Manusia sebetulnya ngerti. Hanya manusia itu ketika ngerti suka mendustakan apa yang dimengerti itu. Manusia itu suka mendustakan itu, mumpung tidak ada orang. Nanti dengan alasan-alasan tertentu gitu kan. Maka walaupun pendidikannya tinggi, jabatannya tinggi, bisa jadi korupsinya juga malah tinggi kan. Itu kan di situ sebetulnya. Manusia itu tidak bisa. Manusia itu suka mendustakan dirinya sendiri. Bahkan itu pun oleh Allah juga diingatkan di surat Ar-Rahman itu berulang-ulang sampai 31 kali. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi? Ini kan di dalam itu nikmat. Rasa itu kan. Rasa ini nikmat. Rasa zat nikmat itu yang ada di dalam dada ini. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Kenapa? Karena kita ini sehari-hari mendustakan suara hati ini. Dan itu tidak boleh. Kalau kemudian selalu saja kita dustakan suara hati itu, maka lalu kemudian menjadi gelap, menjadi tupul. Menjadi kita ini kalah dengan kucing kan gitu. Kita ini kalah dengan kucing. Lah pada bulan puasa inilah maka lalu kita tidak mendustakan suara hati kita ini. Kita anggap yang benar itu benar dan itulah yang kita laksanakan. Dan kalau 1 bulan penuh itu bisa kita laksanakan, selain kita ini tadi puasa, juga sholat malam, juga mencegah hal-hal yang lain, maka setelah bulan puasa ini betul-betul kita itu membersihkan sampah-sampah rohani hati kita ini. Dan itulah ibu dan bapak-bapak sekalian, kita meraih apa yang disebut dengan takwa itu. Derajat yang paling tinggi, derajat yang paling mulia, yang tidak terlalu terkait dengan pendidikan, terlalu dengan jabatan, terlalu dengan tetek bengek yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Dan itu bisa diraih oleh siapapun. Kalau prestasi di dunia ini kan misalnya sekolah kan harus bayar SPP, uang bangunan gitu kan. Sehingga tidak merata, ada yang kuat bayar, ada yang tidak. Tapi kalau dalam agama ini sebetulnya semua orang bisa, apalagi di dalam ini sudah ada bekal-bekal yang cukup. Ibu dan bapak sekalian, saya kira itulah renungan pagi hari ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan, bahan pertimbangan, bahan untuk bagaimana kita menjalani hidup ini yang hanya bisa kita lakukan secara sendiri-sendiri. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رحمن الرحيم.